Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Angla F. Sauhenda. Wah, tidak terasa ya, ini sudah masuk pertemuan ke-7. Nah, pada pertemuan ke-7 ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan yang ke-6. Nah, pada pertemuan ke-7 ini kita akan belajar tentang syarat-syarat dalam metode pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa persyaratan yang adik-adik mahasiswa harus perhatikan, bahwa untuk menentukan suatu metode pembelajaran kita juga harus melihat syarat-syarat apa saja. Itu pertama, metode mengajar harus dapat membangkitkan motivasi, minat belajar siswa. Yang kedua, metode mengajar harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Yang ketiga, metode mengajar harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya. Metode mengajar harus dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi. Yang kelima, metode mengajar harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. Yang keenam, metode mengajar harus dapat meniadakan penyajian yang bersifat verbalitas dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi nyata dan bertujuan. Dan yang terakhir, metode mengajar harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap utama yang diharapkan dalam kebiasaan cara bekerja yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain syarat-syarat, di sini ada juga macam-macam metode pembelajaran. Adik-adik mahasiswa harus memperhatikan juga apa-apa saja tuh. Ada metode, yang pertama kita melihat ada metode proyek. Apa itu metode proyek? Saya harap kalian juga harus memiliki buku ya, membaca referensi ya. Jadi cari tahu tentang apa itu metode proyek. Yang kedua, metode eksperimen. Yang ketiga, metode tugas. Yang keempat, metode diskusi. Yang kelima, metode sosiodrama. Yang keenam, metode demonstrasi. Yang ketujuh, metode problem solving. Yang kedelapan, metode tanya jawab. Yang kesembilan, metode latihan. Dan yang terakhir adalah metode ceramah. Nah, metode-metode ini adik-adik mahasiswa harus memilih salah satu metode yang mau diterapkan yang mana, yang tentunya harus sinkron atau relevan dengan materi yang akan diajarkan. Yang berikut, selain metode, kita juga di sini akan belajar tentang media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran? Nah, media pembelajaran adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi untuk menyampaikan pesan. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Nah, pembelajaran adalah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Nah, untuk media pembelajaran sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mempermudah proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Yang ketiga, menjaga relevansi antara materi pembelajar dengan tujuan belajar. Yang keempat, membantu konsentrasi pembelajar dan proses pembelajaran. Nah, selain tujuan, di sini juga ada manfaat. Nah, coba kita lihat sama-sama. Manfaat yang pertama adalah pengajaran lebih menarik perhatian pembelajar sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Jadi media ini ada manfaatnya adik-adik mahasiswa. Dan yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami pembelajar serta memungkinkan pembelajar menguasai tujuan pengajaran dengan baik. Yang ketiga, metode pembelajaran bervariasi. Tidak semata-mata hanya berkomunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan. Pembelajar tidak bosan dan pengajar tidak kehabisan tenaga. Dan yang keempat, pembelajar lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga aktivitas lain yang dilakukan seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lainnya. Itulah manfaat dari media pembelajaran. Sekian untuk pertemuan yang ke-7. Nah, adik-adik mahasiswa, karena ini pertemuan yang ke-7, tentunya untuk pertemuan ke-8 kita harus melakukan ujian tengah semester. Nah, seperti biasanya dengan dosen-dosen yang lain, kita menggunakan Google Form. Di situ ada kuis yang adik-adik harus kerjakan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.